Halo, selamat datang di channel Gado-Gado Mavela. Terima kasih yang sudah subscribe ya, dan terima kasih juga yang sudah menjadi pendengar setia saya. Semoga Tuhan selalu melindungi kalian dan memberkati kalian. Amin. Gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Amin. Kalau yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan yang lagi banyak masalah, semoga masalahnya cepat terselesaikan. Amin. Pokoknya semangat, jangan putus asa, oke? Hari ini kita akan cerita tentang apa ya? Oh iya, saya mau cerita lagi tentang Mbak Lucy ya. Semoga kalian gak bosan dengarnya. Kan sudah saya bilang, Mbak Lucy itu ceritanya tuh banyak banget. Kalau dibikin sinetron itu aduh, bisa ratusan episode. Dan saya jamin setiap episode akan buat kalian nangis-nangis bombay. Sudah itu nyata, sudah itu ya kan. Karena ceritanya tuh memang gimana ya, susah. Saya sih nggak bisa bikinkan apa itu, ibaratnya saya nggak bisa nulis novel. Kalau saya tulis novel itu aduh, ceritanya itu akan panjang dan berseri-seri itu. Cuma susah, cuma ya itu sih. Kadang saya juga mau ceritain ke kalian ceritanya itu bingung kenapa? Karena Mbak Lucy itu kan ceritanya itu udah lama gitu lah. Ada juga sih ceritanya yang baru gitu loh. Cuma makanya kadang-kadang yang lama-lama tuh saya mau cerita lagi saya bingung. Bingungnya tuh bukannya karena apa. Saya tuh kadang udah lupa dia ngomongnya apa gitu loh ya kan. Makanya kadang-kadang kalau pas teringat, oh iya baru saya ingat gini gitu ya kan. Nah ini ceritanya Mbak Lucy ini kejadiannya barusan kemarin dulu ya kan. Jadi ceritanya itu pas malam gitu loh, pas mau tidur, sebelum tidur gitu kan, anaknya Mbak Lucy yang pertama, si Cici tuh ngomong gini sama Mbak Lucy, "Mah, besok aku mau tidur sampai siang saja," tuh kan. Terus Mbak Lucy-nya kaget kan, dia terkejut gitu mendengarnya kan. Dalam hati katanya Mbak Lucy, pasti karena tadi malam, maksudnya pasti karena tadi tuh Mbak Lucy ngomong besok pagi tidak ada sarapan, makanya anaknya jadi nggak mau bangun pagi ya kan. Maafkan mama ya nak, katanya Mbak Lucy tuh dalam hati itu sampai nangis ya. Habis gimana ya, soalnya kan biasa Mbak Lucy tuh kayak gini loh. Jadi dia kan selalu kasih tahu dengan anaknya kan ada 3. Jadi kasih tahu ini loh, nanti besok pagi siapa yang udah bangun duluan, ini ada sarapannya ini. Misalnya ada roti, ini rotinya buat si ini. Dia kan udah bagi 3 gitu loh buat anaknya supaya nggak rebutan. Yang punya anak lebih dari 1 pasti tahu kan gimana sifat-sifat anak kita. Kalau kita nggak membagi dari awal, pasti akan rebutan. Pasti si A akan bilang si B dapatnya banyak. Nanti si C akan bilang dia yang paling sedikit. Jadi lebih adil, dibagi rata dulu sama mamahnya, baru tinggal kasih ditaruh di tempat masing-masing. Si A, si B, si C kan baru tinggal kasih tahu ini ya, besok sarapannya ini. Jadi besok mereka tinggal makan sendiri ya kan. Buat yang udah mau makan ya udah, berarti jatah dia buat hari besoknya lagi ya kan. Itu sudah, makanya Mbak Lucy begitu. Makanya pas tadi malam itu yang sebelum tidur kemarin tuh kan dia ngomong sama anaknya, besok pagi nggak ada sarapan. Kebetulan kan besok pagi hari libur, nggak sekolah juga kan, maksudnya hari Minggu gitu kan. Jadi nggak butuh sarapan pagi. Jadi ibaratnya kan makan nasi siang aja udah cukup, pagi-pagi nggak perlu sarapan. Kalau sekolah kan memang butuh sarapannya kan, sekurang-kurangnya WK 1 atau susu kah gitu ya kan. Nah biasanya anaknya si Mbak Lucy ini, si Cici itu, dia paling rajin bangun pagi. Mau sekolah, mau libur, dia tuh bisa jam 5 udah bangun anak itu. Biasanya tahu sendiri kerjaannya anak-anak itu apa, pagi bangun nonton YouTube. Terus makan ya kan, kalau ada makanan ya kan. Nah biasanya pokoknya dia nonton YouTube. Karena apa? Maklum HP cuma 1, sedangkan mereka 3 bersaudara. Jadi ya perlu rebutan ya kan. Kalau dia bangunnya siang, otomatis nggak bisa lama dong dia nonton YouTube-nya atau main HP, main game gitu kan, karena adiknya pasti akan rebutan sama dia kan. Jadi otomatis dia bangun jam 5.
Tapi udah berapa lama ini kan Mbak Lucy sudah nggak punya uang, jadi dia mau beli paketan itu susah, jadi otomatis nggak bisa nonton YouTube, nggak bisa main game ya kan, sekarang nggak bisa download game. Jadi pulsa itu cuma khusus untuk WA kuota sekolah aja, dan ya itu sudah. Makanya si anak-anaknya ini mulai males bangun pagi ya, karena itu nggak bisa download YouTube, nggak bisa nonton YouTube. Terus makanan kadang nggak ada, bikin capek ya kan, bangun pagi ngapain, begitu kelaparan mesti nunggu jam-jam 10 atau jam 11 baru dikasih makan siang kalau hari libur loh ya. Karena ya percuma kalau dikasih makan pagi-pagi jam 8, lah terus nanti siangnya jam 10 jam 11 pasti lapar ya kan, mau makan apa. Kalau yang buat makanannya banyak di rumah nggak masalah. Lah kalau model-model Mbak Lucy, dia makanannya cuma secukupnya aja untuk makan. Syukur-syukur masih katanya Mbak Lucy itu bisa sehari makan 2 kali ya kan. Untuk yang punya anak 3 tentu mengerti ya kan. Nah itu, apalagi Mbak Lucy nggak punya pekerjaan tetap, dia cuma bantu-bantu orang bersih-bersih rumah atau setrika. Itu penghasilannya kan sudah pernah saya kasih tahu kan, nggak nyampe 1 juta sebulan. Kamu kalian bayangin aja, dia mesti bayar sewa rumah, untuk kos-kosannya, terus untuk listrik, air listriknya, belum lagi untuk makannya, mana cukup sama sekali itu ya kan. Makanya tuh kadang kasihan. Ini aja coba ya, bayangin ya, kalau misalnya kerja, biarpun dia kerja sebulan gajinya 3 juta, misalnya ini contoh ya kan, dia mesti kerja dari pagi sampai sore. Nah itu aja dia membiayain 3 anak aja. Coba buat para pendengar sini, pasti kan ada yang gajinya 3 juta atau bahkan 3 juta lebih ya kan. Anaknya pasti ya kemungkinan nggak nyampe 3 lah ya kan, kurang dari 3 pasti merasa kurang kan. Karena untuk biaya apa? Untuk bayar sewa rumah, untuk bayar listrik, untuk makan sehari-hari, belum lagi untuk transport, jajan dan segala macamnya, 3 juta tuh nggak akan cukup kan. Untuk yang nggak punya anak aja kurang, apalagi yang punya anak sampai 3. Ya ini contohnya sudah Mbak Lucy. Makanya itu kasihan banget Mbak Lucy itu loh, sudah nggak ada penghasilan tetap, mesti menghidupin anaknya 3 gitu kan. Aduh pokoknya saya tuh gimana ya, kasihan banget. Cuma ya itu sih, saya nggak bisa bantu banyak ke Mbak Lucy ya kan. Nah tapi memang kadang ya Tuhan itu luar biasa, dia itu akan memberikan bantuan atau gimana itu yang tidak kita perkirakan ya kan, tidak kita sangka-sangka ya kan. Nah contohnya itu ya ini. Jadi Mbak Lucy bilang, terus anaknya pergi tidur ya kan. Mbak Lucy itu sambil mikir, aduh kasihannya anakku, dia kan sambil nangis kayak mikirin gimana itu kan nasibnya anaknya itu kan kayak gitu tuh loh, setiap saat kayak gitu tuh kan. Jadi terus ya itu sudah, terusnya Mbak Lucy-nya itu mikir ya kan, gimana bilangnya mau hidup anaknya ini gitu kan. Tiba-tiba pintu rumahnya tuh ada yang ngetok-ngetok gitu ya kan, permisi gitu kan. Kira Mbak Lucy kan dia salah dengar gitu kan, soalnya kebetulan sudah jam 9 malam ya kan. Terus ya sebentar katanya Mbak Lucy, pas dia buka nggak taunya yang datang itu tetangganya gitu loh ya kan. Malam sudah tidur ya, bilang tetangganya kan. Belum Bu, ya ada apa ya Bu? Enggak, kata ibunya, ini loh tadi saya beli roti, bilangnya ya. Terus karena belinya banyak, ya udah sekalian saya ingat sama anak-anakmu, bilangnya ini sekalian nih buat kamu sarapan besok. Ya Kak Bu, aduh makasih banyak ya Bu ya, bilangnya Mbak Lucy. Aduh hai, ini anak-anak suka banget ini roti ini, terima kasih loh ya Bu ya. Iya sama-sama, bilangnya. Iya Bu, makasih Bu. Nah terus tetangganya berikan. Terus Mbak Lucy bilang, ya Tuhan, syukur sekali nih ya kan, baru Mbak Lucy mikir sarapan apa ini buat anaknya kan, nggak taunya sudah ada Tuhan ngasih dia makanan ya kan. Ya itu sudah ya kan, dan nggak disangka-sangka rotinya juga banyak dikasih itu ya, 1 plastik gitu ya kan. Lumayan lah hitungannya kan, bisa untuk sarapan 2-3 hari itu kan buat anaknya ya kan. Kayak Mbak Lucy senang gitu loh. Saking senangnya Mbak Lucy itu, dia rasanya pengen bangunin anaknya yang tidur itu, anak-anaknya kan, cuma sudahlah nanti kalau dibangunin nggak taunya anak-anaknya malah mau makan lagi ya kan, karena lapar ya kan.
Ya maklum lah, tahu sendiri kan makanan mereka kan seada-adanya aja. Jadi bisa aja kalau lagi lihat roti itu malam-malam anget-anget semua pasti pengen makan lah. Padahal sudah bilang Mbak Lucy disimpan aja buat besok pagi sarapan ya kan, nanti besok baru dikasih tahu ke anaknya. Jadi pas besok pagi kan Mbak Lucy bangun kan, terus dia bangunin anaknya, bangun sudah, bilang Mbak Lucy ya kan, tuh sarapan. Terus anaknya bingung, sarapan mah kan katanya nggak ada sarapan. Ada, bilangnya itu tadi malam dikasih sama Bu Cepi, bilangnya. Iya kak, iya, bilangnya Bu Cepi tadi ngasihin sarapan buat itu roti tadi malam, dia beli banyak gitu. Iya mah, iya, bisa untuk besok juga nanti sarapan pagi sebelum sekolah. Aduh, terima kasih Tuhan, kata anak-anaknya. Sudah, sana aja cepet, nah, sikat gigi terus sarapan sudah. Terus Mbak Lucy kasih itu kan rotinya ke anaknya satu-satu semuanya kan. Anaknya makan dengan senang, semuanya gembira kan. Mbak Lucy itu ngelihatnya tuh gimana gitu ya. Aduh, dalam hati bilangnya Mbak Lucy kan ya, ya ampun ya Tuhan, memang Tuhan itu luar biasa ya kan. Di saat kita kesusahan ada aja yang membantu, yang menolong. Memang kadang ya itu sih ya, berkatnya Tuhan itu kita nggak sangka-sangka ya kan. Kadang Tuhan itu belum tentu ngasih kita uang, tapi bisa juga kan berupa hal lain seperti kayak Mbak Lucy. Dia butuh sarapan buat anaknya besok pagi ya, Tuhan kirimin tetangganya ngasih roti ya kan. Senangnya Mbak Lucy terimanya ya kan. Kalau dikasih uang juga ya pasti Mbak Lucy lebih senang ya kan. Cuma kalau uang kan nggak bisa dipakai buat, maksudnya besok pagi kan mau beli, harus beli dulu sarapannya. Tapi kalau roti kan sudah ada gitu loh hitungannya kan. Nah, terus kan dikasih ya. Terus gitu sih. Makanya Mbak Lucy itu senang banget ya kan. Katanya Mbak Lucy cerita sama saya itu kan bahwa berkat Tuhan itu sungguh luar biasa ya kan. Kadang dia bingung, udah gak punya uang, gak ada makanan, gak ada sayur buat anaknya makan ya kan, apa gitu. Gak taunya, tahu-tahu tetangganya ngasih sayur gitu ya kan. Ya lumayan lah bisa dimakan untuk anak-anaknya ya kan. Nah seperti sekarang dia bingung gak ada sarapan apa buat anaknya gitu kan. Tahu-tahu ada tetangga yang ngasih roti ya kan, lumayan 2-3 hari dia gak pusing mikirin sarapan anaknya ya kan. Ya itu sih, kadang kan Tuhan itu memang luar biasa ya kan. Kadang dia ngasih kita rezeki, berkat itu kan bukan cuma uang aja, dia ngasih yang kita perlukan ya kan. Benar, kita perlu, kayak Mbak Lucy dia perlu sarapan, dia perlu roti, kue, dikasih Tuhan lah roti ya kan. Syukur-syukur banyak, syukur-syukur banget gitu ya kan dikasih gitu kan. Makanya itu ya kan, kadang saya tuh kalau dengar ceritanya Mbak Lucy, iya benar kan. Makanya Mbak Lucy itu ngomong, mereka itu, maksudnya dia dan anak-anaknya itu bisa bertahan hidup sampai hari ini itu kan semuanya karena berkat Tuhan, karena kebesaran Tuhan. Ya benar kan. Kalau enggak karena berkatnya Tuhan, kebesaran Tuhan, dia nggak mungkin bisa bertahan hidup sampai hari ini. Bayangin aja, dia ngidupin anak 3, dia nggak punya penghasilan tetap, rumah masih kontrak, terus semuanya mesti bayar air, listrik, apa semua ya kan. Nah itu sudah sekolah lagi anaknya 3, semua butuh biaya ya kan. Gimana ya kan hitungannya itu kan. Makanya itu ya, itu sudah semuanya itu karena Tuhan bantu, Tuhan tolong, makanya dia bisa bertahan sampai hari ini. Terus apalagi, terus itu apa, kadang kalau dipikir ya, saya sendiri aja ya nggak akan sanggup seperti Mbak Lucy. Bayangin, anak 1 aja udah pusing ngongkosinnya ya kan, kasih makannya, terus kasih sekolahnya ya kan. Maaf ya kalau ada gangguan sedikit. Apalagi anak 3, tiga-tiganya butuh biaya sekolah, butuh apa, butuh makan ya kan. Makanya apalagi dia sendirian, gak ada suaminya. Kalau ada yang belum tahu kan nanya suaminya kemana, gak tahu sudah suaminya, mungkin sudah dipanggil yang maha kuasa kali. Aduh, bukannya saya mendoakan loh, cuma ya itu udah gak ada beritanya, udah lama, bilangnya Mbak Lucy udah berapa lama itu gak ada beritanya tuh. Kalau ada yang nanya lagi, suaminya di mana? Di sini saja, maksudnya di sini saja tuh di dekat-dekat sini aja, nggak jauh dari tempatnya Mbak Lucy ya, masih sekota lah hitungannya. Jaraknya pun nggak berkilo-kilo, nggak berjam-jam.
Ibaratnya kalau ditempuh dengan naik kendaraan aja paling 10 menit, ya cuma 10 menit aja sudah nyampe gitu loh ya kan. Cuma ya itu sih, namanya orang kalau mau menghilang, kalau nggak mau berkunjung, kalau nggak mau ngongkosin anaknya, ya begitu sudah. Jadi menghilang tanpa kabar berita seperti ditelan bumi aja ya kan. Padahal dia punya anak 3, tiga-tiganya masih butuh biaya ya kan. Padahal Mbak Lucy udah bilang loh, tolong biayain anaknya sampai tamat SMA aja. Ibaratnya kalau nggak bisa ngongkosin 3, ya udah ongkosin aja 2 atau 1 deh yang paling gede gitu ya kan. Yang paling gede kalau tamat SMA kan bisa kerja sudah. Kalau sudah kerja kan dia bisa bantu biayain sekolah adik-adiknya gitu loh. Tapi ya itu gimana, suaminya nggak ada responnya, itu sudah. Kalau orang nggak punya hati mungkin ya itu sudah. Sampai saya ngomong sama Mbak Lucy, itu mungkin Mbak, suamimu tuh mungkin waktu dilahirkan Tuhan, maksudnya waktu masih dalam perut mamanya tuh dia nggak dapat pembagian hati gitu loh ya kan. Jadi dia nggak, atau mungkin juga ya kan Tuhan itu salah taruh gitu, para malaikat salah taruh gitu ya, mau naruh hati ketaruh batu, makanya tuh jadi nggak punya perasaannya kan. Jadi perasaannya itu seperti batu gitu, ngelihat anaknya 3 dia cuek bebek aja ya. Tapi saya harap ya di sini para pendengar saya, mas-mas, bapak-bapak atau siapapun itu ya kan, kalau memang punya anak, tolong ya anaknya diperhatikan. Biarpun nanti kalian sebagai suami istri udah nggak jadi suami istri lagi, bercerai dan punya pasangan baru, tapi tolong anak-anaknya tuh diperhatiin, dicek and recheck gimana, apa pasangan kalian itu bisa membiayain mereka atau tidak. Kalau misalnya nggak bisa membiayain, tolong dibantu gitu loh, karena biar bagaimanapun kan mereka anak kalian juga. Jadi ya kalian kan wajib ya kan, harus malahan ya kan membiayain. Masa kalau orang tuanya sudah bercerai terus anaknya ikut sama ibunya misalnya, ya terus bapaknya mau lepas tanggung jawab, nggak membiayain anaknya lagi, nggak ngongkosin, ya nggak bisa kan, tetap harus dibiayain, diongkosin ya kan, karena itu kan anak kalian juga ya kan. Jadi ya bagaimanapun ya itulah saya mohon. Tapi saya rasa para pendengar saya di sini ya kan semuanya pasti orang baik, pasti nggak ada yang seperti itu ya kan, amin. Makanya saya tuh kadang itu ya sedih gitu loh kalau dengar ceritanya Mbak Lucy itu loh ya kan. Kalau saya laki-laki aja itu ya, itu suaminya udah saya cari, saya datangin, terus saya hajar itu sampai bonyok gitu, bener loh. Iya kalau saya laki-laki aja, cuma karena saya perempuan ya saya juga nggak punya ilmu bela diri, ya gimana saya mau menghajar ya kan. Karena saya jengkel, saya betul-betul jengkel sekali kalau lihat laki-laki kayak gitu tuh loh, nggak bertanggung jawab, pengecut, gimana ya mau, aduh nggak tahu deh. Kalau diturutin kata-kata saya, satu kebun binatang itu akan keluar. Dan nanti kalau saya ngomong di sini nanti saya kena peringatan karena ngomong-ngomong nggak jelas ya kan. Makanya itulah ya, cukup saya aja yang tahu ya kan apa yang mau saya luapkan ya kan. Ya inilah makanya sedikit cerita saya tentang Mbak Lucy ya kan. Semoga teman-teman yang lagi mendengarkan cerita saya ini kan, mbak-mbak, mas-mas, kakak-kakak, mak-mak, atau bapak-bapak semua ya kan, hidupnya lebih baik, jauh-jauh lebih baik dari Mbak Lucy ya kan. Semoga kalian juga tahu dan sadar bahwa di luar sana loh masih banyak mbak-mbak Lucy kayak gitu kan. Maksud saya masih banyak orang-orang yang nasibnya seperti Mbak Lucy. Makanya buat kalian yang hidupnya jauh lebih baik, syukuri, nikmati ya kan. Yang masih ada makanan buat besok ya itu alhamdulillah ya kan. Yang masih punya uang buat tabungannya alhamdulillah. Makanya syukurilah semuanya itu ya kan. Karena kan kita nggak tahu kapan tiba-tiba semua-muanya diambil sama Tuhan ya kan. Yang hari ini kaya, tabungannya ratusan juta atau bahkan miliaran, tahu-tahu besok miskin, ketipu atau apa kan nggak tahu. Lihat aja contohnya kayak siapa itu, Indra Ken itu ya kan. Dia dari miskin jadi kaya, terus tiba-tiba miskin lagi ya kan. Namanya Tuhan itu kan, dia ya namanya Tuhan, dia pencipta kita, dia mau membolak-balik semua itu kan gampang. Dia mau bikin kita miskin, truk, dia tinggal tring
tangkal kata orang dengan ilmu sihir, set, langsung jadi miskin. Dia mau bikin kita kaya, tring, nggak tahu ada mujizat tapi langsung jadi kaya. Mau jadi miskin lagi bisa, ya kan? Makanya kalau yang lagi di atas tolong ingat sama yang di bawah dan jangan terlalu sombong, ya kan? Karena bisa aja nanti giliran kita di bawah, orang pun akan berbuat seperti yang kita lakukan, pasti nggak enak rasanya, ya kan? Oke, maaf ya kalau banyak ceramah hari ini, ya kan? Nggak apa-apa, cuma sekedar ya. Ini kan kita sekedar ngerumpi aja, ya kan, untuk hiburan. Siapa tahu kalian lagi stres, lagi apa, kan butuh hiburan dari saya, ya kan? Oke. Saya rasa cerita saya cukup di sini dulu. Semoga kalian semua suka mendengarnya dan semoga ada hikmahnya yang diambil dari cerita saya ini, oke? Kalau kalian suka jangan lupa like, share, dan yang terpenting jangan lupa subscribe ya. Please, 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 saya membutuhkan dukungan kalian. Nah ya, buat yang sudah subscribe terima kasih banyak. Dan buat semuanya, semoga Tuhan memberkati kalian selalu dan semoga kalian sehat selalu. Amin. Bye-bye.